anak-anak yang ada di rumah. Hari ini Tante Mi sangat senang boleh berjumpa lagi dengan anak-anak yang ada di rumah. Walaupun hanya melalui sosial media, tapi percayalah Tuhan mampu menjangkau anak-anak yang ada di rumah. Nah, hari ini merupakan renungan episode yang ke-11. Ya, setelah akhir tayangan ini nanti Tante Mi akan berikan kuis kepada anak-anak yang setia menyaksikan renungan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ya, nanti setelah akhir renungan baru Tante Mi akan bagikan kuis apakah yang akan diberikan ya. Siapkan hatimu, kita hari ini kita mau lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan masih beri lagi kami waktu, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, untuk boleh mendengarkan renungan setiap hari Rabu. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak yang setia mendengarkan renungan yang guru-guru sekolah minggu bagikan bagi mereka, kami percaya Tuhan akan selalu memberkati. Dan kami buka hati pada hari ini Tuhan untuk kembali menerima kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, biar firman Tuhan boleh masuk dalam hati kami, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Tante Mei akan membagikan cerita yang mungkin sudah berulang kali. Anak-anak boleh mendengarkan cerita ini ya, di mana ada seseorang yang dianggap tidak mampu, ada seseorang yang dianggap tidak bisa untuk mengalahkan raksasa pendekar dari orang Filistin. Tetapi dia dengan pertolongan Tuhan, dia mampu mengalahkan pendekar dari orang Filistin. Cerita ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 17. Ya, di situ diceritakan bagaimana Daud yang kecil, Daud yang belum terlatih di medan perang, mampu mengalahkan pendekar orang Filistin. Ya, kalau bicara tentang seorang pendekar, berarti dia adalah jagoan dari semua prajurit yang ada. Dia yang paling kuat, dia yang paling hebat. Tetapi Goliat yang hebat itu, Goliat yang kuat itu dapat ditaklukkan oleh seorang Daud yang tidak dianggap. Ya, dari cerita ini nanti anak-anak akan melihat mengapa Daud dapat dan mampu untuk mengalahkan Goliat yang dikatakan oleh Alkitab dia adalah raksasa, punya bentuk badan yang tinggi, besar, kuat, tapi dia dapat dikalahkan oleh seorang yang kecil, yang sederhana. Dia dapat dikalahkan oleh seorang pengembala kambing domba. Duduk yang manis, simak cerita Tante Mei hari ini. Nah, anak-anak, cerita tentang Daud melawan Goliat ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Di situ diceritakan bagaimana pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Nah, di dalam pasukan Filistin ini ada seorang pendekar yang bernama Goliat yang selalu keluar dan menantang bangsa Israel untuk melawan dia. Goliat ini adalah orang yang tingginya dikatakan oleh Alkitab 6 hasta sejengkal. Ya, dia selalu memakai pakaian perang ya, yang terdiri dari ketopong tembaga, ya, berbaju sirah bersisik,
Berat baju sirah itu dikatakan oleh Alkitab 5.000 sikal tembaga. Ya, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat 7 dikatakan gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal beratnya dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Betapa gagahnya Goliat ini, dan dia selalu berdiri di depan dan menantang bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ketakutan ketika Goliat mulai menantang bangsa Israel. Mereka tidak ada yang berani untuk maju melawan Goliat, ya. Suatu saat Daud disuruh oleh ayahnya untuk membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran pada saat itu. Ketiga kakak Daud adalah Eliab, yaitu anak sulung. Yang kedua ialah Abinadab, dan yang ketiga adalah Syama. Mereka adalah prajurit-prajurit Israel yang gagah perkasa. Oleh sebab itu, ketika mereka di medan pertempuran, Bapak Isai menyuruh Daud untuk membawakan makanan kepada ketiga orang kakaknya. Ketika Daud sampai di medan pertempuran, dia melihat dan mendengar bagaimana Goliat berteriak menantang bangsa Israel. Ya, Daud tiba-tiba keluar dan Daud ingin mengalahkan raksasa Goliat ketika dia melihat menantang bangsa Israel untuk melawan dia. Karena tidak ada satupun orang yang berani untuk menantang Goliat pada saat itu. Kakak-kakak Daud marah ketika Daud mulai bertanya tentang siapakah itu yang berani menantang barisan tentara Allah. Ya, ketika Daud menyatakan bahwa dia bisa melawan Goliat itu, dan hal itu didengar oleh Raja Saul, kemudian Daud dipanggil oleh Raja Saul. Dan Raja Saul sempat meragukan. Dia tidak percaya bahwa Daud sanggup mengalahkan raksasa orang Filistin pada saat itu. Ketika Daud bersikeras, dia berkata bahwa dia mampu dan dia berani untuk melawan tentara Filistin yang bernama Goliat itu, maka Raja Saul memberikan kepada Daud pakaian perang untuk dipakai oleh Daud melawan Goliat. Tetapi sayang sekali anak-anak bahwa baju perang dari Raja Saul itu tidak bisa dipakai oleh Daud karena Daud belum terbiasa mengenakan baju perang. Dan akhirnya Daud berkata bahwa dia akan pergi melawan Goliat pada saat itu. Ya, lalu Daud mempermantap hatinya untuk melawan Goliat. Lalu Daud maju, dia mengambil tongkat yang ada di tangannya dan dipilihlah dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya, dan dia mendatangi pendekar orang Filistin. Ketika Goliat melihat Daud, maka Goliat mengejek Daud. Dia berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Goliat menghina, mengejek Daud. Dia tidak memandang Daud itu sebagai sesuatu lawan yang sepadan dengan dia, ya. Tetapi Daud tetap maju untuk mengalahkan Goliat. Ketika Daud telah mendekati Goliat, dia mengambil batu yang tadi dipilihnya dari dasar sungai, dia masukkan ke dalam umbannya, kemudian dia memutar-mutar, dan pada saat dia melemparkan batu itu, dan batu itu persis jatuh di atas dahi dari
Goliat. Pada saat itu juga raksasa yang besar, raksasa yang gagah perkasa, pendekar yang kuat, pendekar yang jago itu langsung jatuh, terpelanting, tertelungkup, dan pada saat itu dia mati. Nah, anak-anak, Daud yang tidak dianggap sebagai seorang yang luar biasa oleh Goliat dapat dan mampu mengalahkan Goliat yang pada saat itu sebagai orang yang sangat ditakuti oleh pasukan Israel. Nah, ketika orang Israel melihat Daud telah mengalahkan Goliat itu, maka mereka bersorak-sorak kegirangan, mereka bersukacita karena ada seorang pendekar yang selalu menghina mereka telah ditewaskan oleh Daud. Daud menang karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Daud dapat mengalahkan raksasa yang begitu hebat dengan hanya lewat sebuah batu yang kecil saja, karena di situ ada kuasa Allah yang menyertai Daud. Ya, anak-anak yang ada di rumah, mengapa Daud mampu dan dapat mengalahkan Goliat? Mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat, si raksasa orang Filistin? Nah, Tante Mei akan menjelaskan kepada anak-anak ada 4 hal yang menyebabkan Daud bisa menang melawan Goliat. Yang pertama, bahwa Daud itu memiliki keberanian. Seluruh pasukan Israel, prajurit Israel, tidak ada satu orang pun yang berani melawan Goliat. Ketika Goliat keluar setiap pagi menantang bangsa orang Israel, bangsa Israel ketakutan. Tidak ada yang berani, ya. Hanya Daud satu-satunya yang berani menantang Goliat. Yang kedua, ya, Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Lihat ya, kakak-kakak Daud, ya, bahkan Saul pun raja Israel meragukan kemampuan daripada Daud. Tapi Daud tidak tergoyahkan. Dia yakin dia pasti mampu menang melawan Goliat. Ya, jadi anak-anak tidak perlu berkecil hati kalau ada orang yang meremehkan anak-anak. Anak-anak harus percaya diri karena Tuhan menyertai setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa Daud mampu mengalahkan Goliat? Yang ketiga, Daud punya kemampuan berlatih dan mempersiapkan diri. Ya, Daud kerjanya di padang itu mengembalakan kambing dombanya. Dia menjaga dombanya. Kalau anak-anak baca bagaimana Daud berada di padang mengembalakan kambing dombanya, dia pernah mengalahkan singa dan beruang. Ketika singa dan beruang akan memakan kambing dombanya, Daud mampu melawan binatang itu, melepaskan kambing dombanya dari mulut singa dan beruang. Waktu Daud mau melawan Goliat, dia mempersiapkan dirinya. Ya, dia punya senjata, ya, batu yang akan dia pergunakan untuk melawan Goliat. Ya, jadi Daud tetap mempersiapkan dirinya. Yang keempat, ini yang paling penting. Mengapa Daud mampu mengalahkan Goliat? Yang keempat ialah Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Ya, ayat hafalan kita 3 minggu yang lalu, Yeremia 17 ayat 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Daud percaya ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai Daud, ya. Sehingga dalam 1 Samuel 17 ayat 45 di situ dia berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Nah, anak-anak yang di rumah, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyertai anak-anak yang ada di rumah. Dalam Mazmur dikatakan, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Nah, demikianlah renungan yang Tante Mei sudah bawakan kepada anak-anak. Semoga anak-anak yang sudah menyaksikan tayangan ini, Tuhan Yesus akan memberkati. Nah, kita masuk dalam kuis yang Tante Mei janjikan di awal tadi ya. Anak-anak yang sudah menyaksikan renungan 1-10 pasti dapat menjawab kuis kali ini ya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa dan apa judul renungan pertama sampai renungan yang ke-10? Nah, anak-anak boleh menjawab lewat kiriman video dan ditujukan kepada Tante Mei. Nomor WA Tante Mei adalah 0811 452 557. Tante Mei menunggu kiriman video daripada anak-anak, dan ada batas ya, batasnya pada hari Sabtu. Nah, sebelum kita tutup renungan kita kali ini, Tante Mei ajak anak-anak kita berdoa. Tutup mata, kunci tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa anak-anak yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka tetap mengandalkan Tuhan, percaya selalu kepada Tuhan, sehingga mereka tidak takut apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kami mengucap syukur, kami tutup renungan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang ada di rumah. Shalom.